Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sifa Safira Alvina dari Akuntansi 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai biaya tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur, yang mana produktivitas diukur melalui output fisik atau produk atau jasa per jam tenaga kerja. Dan produktivitas. Perusahaan menggunakan rasio produktivitas untuk mengukur produktivitas. Rasio produktivitas merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan tenaga kerja relatif dan standar kinerja yang telah ditentukan. Adapun rumus rasio produktivitas yaitu sama dengan output dibagi input. Definisi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan, yaitu gaji dan upah. Perbedaan gaji dan upah terletak pada status kepegawaian seseorang. Gaji diberikan untuk karyawan tetap atau kontrak, sementara upah adalah untuk pekerja lepas atau freelancer, pekerja harian, pekerja musiman, dan pekerja borongan. Klasifikasi tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dari biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang pekerjaannya tidak terlibat langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional perusahaan. Komponen biaya tenaga kerja. Yang pertama, gaji dan upah pokok. Upah atau gaji karyawan adalah komponen terbesar dalam biaya tenaga kerja. Maka dari itu, jumlah karyawan yang dipekerjakan sangat berpengaruh terhadap seberapa besarnya biaya tenaga kerja. Yang kedua, program upah insentif. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja adalah pemberian kompensasi tambahan kepada karyawan melalui program insentif. Program insentif merupakan program yang dirancang oleh perusahaan untuk memberikan penghargaan lebih kepada karyawan yang berhasil mencapai prestasi di atas standar secara proporsional dengan kelebihan prestasi tersebut. Adapun tujuan program insentif. Program insentif dirancang untuk mencapai tujuan, yaitu pertama, merangsang karyawan untuk memproduksi lebih banyak produk. Yang kedua, memberikan kompensasi yang lebih besar kepada karyawan sesuai dengan prestasinya. Dan yang ketiga, mengurangi biaya produksi per unit. Yang ketiga ada upah lembur dan premi lembur. Premi lembur adalah biaya yang diberikan kepada tenaga kerja atas karyawan yang bekerja di luar jam kerja reguler. Biasanya berbeda perusahaan dapat berbeda pula kebijakannya, tetapi tetap mematuhi perundang-undangan. Yang keempat, ada program pensiun. Biaya pensiun adalah biaya balas jasa kepada karyawan yang sudah berhenti bekerja dan memenuhi syarat tertentu agar mendapat dana pensiun.
Dan yang terakhir ada pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Sistem akuntansi tenaga kerja. Yang pertama ada perekrutan atau pencarian, seleksi, dan penempatan. Rekrutmen merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang kosong. Dan seleksi merupakan teknik pemilihan anggota baru organisasi dari kandidat yang tersedia. Dalam perekrutan, perusahaan harus memperhatikan jumlah karyawan yang akan direkrutnya, sebab bila semakin banyak karyawan yang direkrut akan membuang-buang waktu dan biaya. Untuk penempatan, perusahaan tidak harus menempatkan karyawannya di posisi yang ditawarkan. Akan tetapi, bisa juga ditempatkan di posisi yang lain yang memang mempunyai potensi di bidang tersebut. Yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi yang lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan umum, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan karyawan yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu, sehingga penekanannya pada tugas yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, promosi, mutasi, dan demosi. Promosi ialah apabila seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan yang lebih tinggi, dan penghasilannya pun lebih besar pula. Setiap pegawai mendambakan promosi karena dipandang sebagai penghargaan atas keberhasilan seseorang menunjukkan prestasi kerja yang tinggi dalam menunaikan kewajibannya. Mutasi adalah penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan, dan penghasilan yang relatif sama dengan statusnya yang lama. Dalam hal demikian, seorang pegawai ditempatkan pada suatu satuan kerja baru yang lain dari satuan kerja di mana seseorang selama ini berkarya. Demosi yaitu terjadi kalau seorang karyawan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lainnya yang lebih rendah tingkatannya, baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturalnya. Demosi jarang menimbulkan hasil yang positif bagi seorang karyawan. Biasanya hal tersebut terjadi karena masalah kedisiplinan. Karyawan didemosi karena kinerja yang tidak baik atau karena ketidaktaatan terhadap disiplin kerja seperti terlalu sering absen atau tidak hadir. Yang keempat ada kesehatan dan keamanan kerja. Kesehatan kerja, produktivitas optimal dalam dunia pekerjaan merupakan dambaan setiap manajer atau pemilik usaha. Karena dengan demikian sasaran keuntungan akan dapat dicapai. Kesehatan atau health berarti derajat atau tingkatan keadaan fisik dan psikologi individu atau the degree of physiological and psychological well-being of the individual. Kesehatan kerja yaitu suatu ilmu yang penerapannya untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja yang diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan asupan makanan yang bergizi. Keselamatan kerja atau keamanan kerja. Selain kesehatan,
Yang tak kalah pentingnya adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan keadaan terhindar dari bahaya saat melakukan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Yang kelima ada rekreasi. Rekreasi secara harfiah berarti membuat ulang adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang di samping pekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Rekreasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang secara sengaja, sebagai kesenangan atau untuk kepuasan, umumnya dalam waktu senggang. Rekreasi memiliki banyak bentuk aktivitas dimanapun, tergantung pada pilihan individual. Yang keenam ada studi gerak dan waktu. Studi gerak adalah analisis terhadap beberapa bagian badan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya agar gerakan-gerakan yang tidak efektif dapat dikurangi, bahkan dihilangkan, sehingga akan diperoleh penghematan waktu kerja dan kelelahan dari pekerja dapat diminimalisasi. Studi waktu. Pengukuran waktu ditujukan untuk mendapatkan waktu baku penyelesaian pekerjaan, yaitu waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh seorang pekerja normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dijalankan dalam sistem kerja terbaik. Peranan penentuan waktu bagi suatu pekerjaan sangat besar di dalam sistem produksi, seperti untuk sistem upah perangsang, penjadwalan kerja dan mesin, pengaturan tata letak pabrik, dan penganggaran dan sebagainya. Yang ketujuh, ada hubungan industrial dan perburuhan. Hubungan industrial adalah hubungan-hubungan yang terjadi dalam lingkungan industri yang melibatkan tiga unsur pelaku, yaitu serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sedangkan hubungan perburuhan didefinisikan sebagai hubungan-hubungan dalam lingkungan perusahaan yang hanya melibatkan dua pihak, yaitu pengusaha dan serikat pekerja. Yang kedelapan ada pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Artinya, harus adanya hal atau alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.